Film ini dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama George Foreman dan keluarganya. Saat itu, George tinggal bersama ibunya, Nancy Foreman, dan 3 saudaranya di sebuah rumah sederhana. Keluarga George tidak memiliki banyak hal, dan terkadang mereka harus berbagi sedikit makanan di antara mereka semua. Namun, bahkan di saat-saat sulit sekalipun, Nancy selalu mengingatkan anak-anaknya untuk bersyukur kepada Tuhan dan berdoa bersama mereka sebelum makan. Namun, George mengalami kesulitan untuk percaya kepada Tuhan karena ia dibesarkan dalam kemiskinan. Teman-teman dan guru-gurunya mengolok-olok dia karena miskin, meskipun dia adalah murid yang cerdas. Keesokan harinya, George sangat lelah diejek, sehingga dia berkelahi dengan teman-teman sekolahnya dan memutuskan untuk berhenti bersekolah. Jadi 700 tahun kemudian, saat George berusia 18 tahun, ia terpaksa mencuri untuk mendapatkan uang karena tidak memiliki ijazah SMA. Suatu malam, George dan teman-temannya mencoba mencuri uang dari seorang pria, tanpa mengetahui bahwa dia adalah seorang polisi. Ketika mereka melihat lencana polisi di dalam dompetnya, karena panik, George memutuskan untuk melarikan diri agar tidak tertangkap oleh pihak berwajib. Dalam perjalanan pulang ke rumah, George menemukan sebuah iklan televisi untuk Job Corps, sebuah program pemerintah yang menyediakan tempat tinggal, makanan, dan pelatihan keterampilan kerja bagi kaum muda yang putus sekolah. Para peserta juga menerima tunjangan bulanan selama pelatihan. Menyadari hal ini sebagai peluang besar, George segera berbicara dengan ibunya dan meminta izin untuk mengikuti program Job Corps. Nancy mendukung keputusannya dan mendorong George untuk tidak menyerah pada mimpinya untuk menjadi sukses. Dengan dukungan ibunya, ia semakin bertekad untuk memulai kehidupan barunya di asrama. Keesokan harinya, George mendaftar untuk mengikuti program pelatihan dan ketika dia tiba di kamar asramanya, dia terkejut ketika mendapati bahwa Nancy telah memberinya sepasang sepatu baru dan sebuah catatan berisi pesan dan doanya untuknya. Segera setelah itu, George yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, terlihat belajar dengan tekun, hingga tiba-tiba ia menyadari bahwa sepatu dari Nancy telah hilang. Suatu hari saat makan siang di kantin, George dan temannya, Desmond, menyadari bahwa ada seseorang yang memakai sepatu milik George. Sebagai tanggapan, George dengan cepat mengejar pencuri sepatu tersebut, yang melarikan diri dan bersembunyi di sebuah ruangan yang terkunci. Dipicu oleh kemarahan, dia dengan paksa melubangi pintu untuk mendapatkan akses, dan menuntut pencuri mengembalikan sepatunya. Namun, aksinya dilerai oleh Doc Brothers, satpam yang bertanggung jawab atas gedung asrama. Karena keributan dan kerusakan yang terjadi pada fasilitas asrama, George dikeluarkan dari program Job Corps. Tak lama kemudian, Doc segera mengantar George ke halte bus terdekat. Namun George memohon agar Doc tidak memulangkannya, karena program Job Corps adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah masa depannya. Bersimpati dengan keadaannya, Doc mengajukan sebuah alternatif yang ia sarankan agar George dapat mulai berlatih sebagai petinju. Melihat fisik dan potensi George yang kuat, Doc percaya bahwa ia bisa menjadi petinju yang sukses, meskipun George tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang olahraga tersebut. Meskipun awalnya tidak yakin, George setuju untuk menerima tawaran tersebut. Segera setelah itu, Doc membawa George ke fasilitas pelatihan tinju. Setelah beberapa persiapan dan penjelasan tentang peraturan tinju, George menjalani sesi latihan pertamanya, berhadapan dengan seorang petinju amatir yang sering berada di area latihan. Sayangnya, George tidak memiliki pemahaman tentang teknik tinju dan akhirnya kalah dalam pertandingan tersebut. Dia merasa malu karena ditertawakan oleh orang lain. Di ruang ganti, Doc menghampiri George dan menyemangatinya untuk tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain, karena hal tersebut dapat mengganggu fokusnya saat bertanding di atas ring. Selain itu, Doc juga menekankan bahwa George tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk menyerang lawannya, tetapi juga pemahaman yang baik tentang berbagai teknik tinju. Setelah sesi latihan bersama, Doc mulai mengajari George dasar-dasar teknik tinju, dan juga menasihatinya bahwa, untuk mengendalikan pertandingan di atas ring, ia harus belajar mengendalikan pikirannya. Dengan latihan yang berdedikasi selama berminggu-minggu, George memainkan lebih banyak pertandingan latihan, dan akhirnya berhasil memenangkannya. Pada kesempatan lain, George mendekati Doc dengan permintaan untuk bertanding di kejuaraan tinju kelas berat dunia. Di sana, dia menunjukkan majalah tinju kepada Doc dan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi petinju yang sukses seperti Joe Frazier. Melihat antusiasme George, Doc menjelaskan bahwa George harus memenangkan beberapa pertandingan profesional terlebih dahulu untuk bisa lolos ke kejuaraan dunia. Jadi, Doc menyarankan agar George menghabiskan waktu setahun untuk berlatih dan mempersiapkan diri sebelum memasuki tahapan kompetisi tinju dunia. Setahun kemudian, George berpartisipasi dalam pertandingan seleksi tingkat amatir di Meksiko. Dalam salah satu pertandingan tersebut, George mendapati dirinya berada dalam posisi yang sulit saat menghadapi lawannya, namun berhasil membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan, dan mendapatkan tempat di pertandingan tingkat profesional. Ketika kembali dari Meksiko, George mengunjungi Nancy di tempat kerjanya.
untuk berbagi prestasi dengannya, dan dia sangat senang mendengar tentang kesuksesan putranya. Dan beberapa hari kemudian George mengikuti instruksi Doc dan pergi ke Oakland, California untuk berlatih tinju. Di bandara, sebelum penerbangannya ke Oakland, dia bertemu dengan seorang jurnalis cantik bernama Paula. Pada saat itu, mereka berdua saling tertarik satu sama lain dan mengobrol, bahkan saling bertukar nomor telepon sebelum mereka berpisah. Ketika George tiba di pusat pelatihan tinju di Oakland, Doc memperkenalkannya pada Dick Sadler, mantan petinju profesional yang akan menjadi pelatih tinjunya selama berada di kota tersebut. Sebelum memulai latihan, Dick mengingatkan George untuk mempersiapkan mentalnya karena tinju profesional tidaklah mudah. Setahun kemudian, pada tahun 1939, George menjalani pertandingan tinju profesional pertamanya. Hubungannya dengan Paula semakin serius, dan mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Setelah menikahinya, karir George sebagai petinju profesional semakin cemerlang, terutama karena ia tetap tak terkalahkan di atas ring. Selama 4 tahun karir profesionalnya, pada tahun 1973, George akhirnya berkesempatan untuk berlaga di kejuaraan tinju kelas berat dunia. Meski dianggap sebagai pendatang baru, ia dengan berani menantang idola tinjunya Joe. Dalam pertandingan yang diadakan di Jamaika, George berhasil mengalahkan Joe dan merebut gelar juara yang sudah lama dipegang Joe. Untuk merayakan kemenangan besarnya, George mengadakan pesta di mana ia bertemu kembali dengan teman lamanya, Desmond, yang ia kenal selama mereka bekerja di Job Corp. Desmond sangat bangga melihat George menjadi petinju yang sukses, dan George memintanya untuk menjadi asisten pribadinya dan mengelola keuangannya. Mendengar hal itu, Desmond dengan senang hati menerima tawaran tersebut tanpa ragu-ragu. Suatu hari setelah George baru saja selesai mandi, dia melihat sebuah wawancara di televisi dengan seorang petinju kelas berat bernama Muhammad Ali. Ali mengomentari kemampuan tinju George, dan bahkan menantangnya untuk bertanding. George merasa termotivasi dengan tantangan ini, dan bertekad untuk mengalahkan Ali. Sore harinya, George mengadakan acara sederhana untuk merayakan ulang tahun putri kecilnya, dengan mengundang ibu dan saudara-saudaranya. Semua orang bergembira, menikmati makanan lezat yang telah disiapkan Paula. Tidak seperti di masa lalu, keluarga George tidak perlu lagi khawatir akan kekurangan makanan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Paula tampak sedih. Ia merasa George tidak lagi mencintainya karena ia sudah sukses dan kaya raya. Setelah mereka berdebat tentang masalah ini setelah makan, Paula memutuskan untuk menceraikannya. Setahun setelah perceraiannya pada tahun 1974, George menerima tantangan Ali untuk bertanding tinju. Ketika malam pertandingan tiba, banyak orang yang antusias untuk menyaksikan adu jotos antara dua petinju terkenal dunia ini. Saat itu, George bertekad untuk menang, dan dia terus menyerang Ali sepanjang pertarungan. Namun, pada ronde ke-8, George mulai kehilangan tenaga, memungkinkan Ali mengambil kesempatan untuk menyerang balik. Pukulan Ali yang kuat berhasil menjatuhkan George, dan dia dinyatakan sebagai pemenang di sana. George tidak percaya bahwa dia telah kalah untuk pertama kalinya setelah memenangkan 40 pertandingan berturut-turut. 6 bulan kemudian, George ingin mendapatkan kembali reputasinya. Dengan menantang 5 lawan sekaligus di atas ring yang sama, Ali berada di sana untuk menyaksikan pertandingan dan mengamati George beraksi. Sayangnya, meskipun George berhasil mengalahkan ke-5 lawannya, penonton justru menyoraki Ali, yang membuat George kesal. Kemudian ia menantang Ali untuk bertanding, namun Ali dengan santai menolaknya. Setelah pertandingan, di ruang ganti Doc, yang melihat kekesalan George terhadap reaksi penonton, mencoba menghiburnya. Tak lama setelah itu, George menerima surat yang mengabarkan bahwa adik perempuannya, yang sedang melahirkan dalam kondisi kritis. Setelah membaca surat tersebut, George bergegas ke rumah sakit, di mana adik perempuan satu-satunya sedang mendapatkan perawatan. Di sana, Nancy mengatakan kepadanya bahwa hanya keajaiban yang dapat menyelamatkan adik perempuannya. Ini adalah pertama kalinya George berdoa kepada Tuhan. Sepanjang malam, dia meminta kesembuhan adik perempuannya, bahkan menawarkan nyawanya sendiri untuk ditukar dengan nyawa adiknya. Di pagi hari, Nancy memberi kabar kepada George bahwa adik perempuannya dan bayinya selamat. Pada saat itu, George tidak percaya bahwa Tuhan benar-benar menjawab doanya pada malam sebelumnya. 3 tahun kemudian, George menjalani sebuah pertandingan, melawan seorang petinju kelas berat bernama Jimmy Young. Sayangnya, karena dia tidak bisa berhenti memikirkan kekalahannya saat melawan Ali, George tidak bisa fokus pada pertandingan, dan akhirnya kalah lagi. Setelah pertandingan, George berada di ruang ganti dengan perasaan frustasi atas kekalahannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara misterius memanggil namanya berulang kali, dan dia mulai bertingkah aneh sebelum akhirnya pingsan. Ketika ia terbangun, George merasa seperti diberi awal yang baru. Dia mulai menyebut nama Tuhan, dan menyiramkan air pada dirinya sendiri. Sejak kejadian itu, George menjadi lebih religius dan rutin ke gereja.
Dia akhirnya mengambil keputusan untuk pensiun dari dunia tinju. Doc, pelatihnya, sempat kecewa karena ia yakin George masih memiliki masa depan yang cerah di dunia tinju. Namun, ia menghormati keputusan George dan memilih untuk melanjutkan hidup. Seiring berjalannya waktu, George mulai berkhotbah di pinggir jalan, dan seorang wanita bernama Mary Joan Martelli mengamatinya secara diam-diam. Setelah selesai berkhotbah, George berkenalan dengan Mary. 7 tahun kemudian, George yang kini telah menikah dengan Mary dan dikaruniai 2 orang anak, menjadi seorang pendeta dan membangun sebuah gereja. Suatu pagi, ketika sedang menonton berita di TV, George melihat sebuah laporan tentang 2 remaja laki-laki tertangkap polisi karena mencuri. Hal itu mengingatkannya pada masa lalunya yang bermasalah. Jadi dia memutuskan untuk membuka pusat pelatihan tinju untuk membantu anak-anak jalanan tanpa banyak penundaan. George bersama dengan Desmond mencari sebuah gedung, membelinya, dan mulai mengumpulkan peralatan dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pusat pelatihan tinju. Setelah berjalan lancar selama beberapa bulan, listrik di gedung tersebut tiba-tiba padam. Ketika George bertanya kepada pihak terkait, ia kaget karena ternyata ia belum pernah membayar tagihan listrik. Merasa ada yang janggal, George bergegas ke bank untuk mengecek laporan keuangannya. Petugas bank menjelaskan bahwa semua uangnya di bank telah habis, dan dia bahkan memiliki sejumlah besar utang. George merasa hal ini sulit dipercaya. Dengan frustrasi, dia menghadapi Desmond, yang sedang mabuk di sebuah bar dan meminta uang. Di sana, Desmond meminta maaf, dan kemudian mengungkapkan bahwa semua uang George telah lenyap karena investasi bodong. George terdiam mendengar berita ini. Keesokan harinya, George berusaha mencari uang dengan menjadi model iklan dan menjual cenderamata kepada para penggemarnya. Tetapi, bahkan dengan semua usahanya, dia tidak bisa mendapatkan cukup uang untuk melunasi hutang banknya. Akibatnya, bank mengambil pusat olahraga George untuk menutupi hutangnya. Hal ini membuatnya sangat sedih, terutama karena dia tidak bisa membantu anak-anak jalanan yang tidak bisa berlatih di sasana tinjunya. Dia bertekad untuk membangunnya kembali. Segera setelah itu, George berbicara dengan Doc tentang masalah keuangannya dan bertanya apakah Doc akan melatihnya lagi. Doc, melihat keseriusan George, setuju untuk membantunya. Namun sebelum mereka memulai latihan tinju, Doc meminta George untuk menurunkan berat badannya agar lebih bugar. Jadi dia memulai program diet dan olahraga, dengan Mary yang mendukungnya dengan membantu mengontrol asupan makanan hariannya. Setelah beberapa bulan George, setelah berhasil menurunkan berat badannya, mulai melakukan latihan hemat. Karena usianya, staminanya telah menurun, dan dia menghadapi beberapa kekalahan saat menghadapi lawan-lawannya. Namun George tidak menyerah. Ia terus berlatih selama 2 tahun berikutnya. Dan pada tahun 1997, tepatnya pada tahun 1997, ia menantang seorang petinju profesional untuk bertarung, yang mengejutkan semua orang. Dia menang dan mendapatkan kembali statusnya sebagai petinju profesional. Berita kemenangan Georges menjadi topik hangat di media, terutama setelah ia memenangkan beberapa pertandingan lagi, membuat comeback di dunia tinju kelas berat. Luar biasa. Suatu hari, George berhadapan dengan petinju juara dunia bernama Michael Moore. Selama pertandingan, George tampak kesulitan menghadapi lawannya. Pada ronde ke-9, Doc mulai khawatir dengan keselamatannya dan meminta penyelenggara untuk menghentikan pertandingan untuk sementara. Namun George menolak dan memberi isyarat kepada Doc bahwa ia akan menang. Ketika bel berbunyi untuk melanjutkan pertandingan, George menepati janjinya kepada Doc dan memberikan yang terbaik di atas ring. Dia berhasil memenangkan pertandingan malam itu, membuat semua penonton tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa George, yang telah meninggalkan dunia tinju selama belasan tahun, bisa menjadi juara dunia lagi. Di tengah sorak-sorai penonton, George berlutut untuk berterima kasih kepada Tuhan, dan juga mengucapkan terima kasih kepada Doc yang telah melatihnya sekali lagi. Kemenangan George membuatnya menjadi petinju tertua dalam sejarah yang menjadi juara dunia, dan dia menerima penghargaan untuk pencapaian yang luar biasa ini. Pada adegan terakhir, diperlihatkan bahwa George dan Ali akhirnya menjadi teman baik. Selain itu, Doc mendapat kehormatan dengan dilantik menjadi anggota Hall of Fame tinju dunia pada tahun 1908. Dan film pun berakhir. Pelajaran moral dari film ini adalah, bersyukurlah jika Anda kehilangan sepatu, karena mungkin di masa depan, itu akan menuntun Anda menjadi petinju dan pengkhotbah terbaik.